Pernahkah kamu membayangkan? Satu kebaikan kecil 10 tahun lalu bisa menyelamatkan nyawamu hari ini? Maya hanyalah seorang gadis kecil saat ia memungut seekor burung gagak yang sekarat. Banyak orang menganggap burung itu pembawa sial, tapi Maya memberinya cinta. 10 tahun kemudian, saat keluarganya diambang kehancuran, burung itu kembali. Tapi ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sesuatu yang terkubur selama berabad-abad. Sesuatu yang memicu perburuan harta karun mematikan di tengah hutan gelap. Apa sebenarnya hadiah luar biasa itu? Dan mampukah burung ini melindungi Maya dari bahaya yang mengintai? Simak kisah nyata tentang pemelasan budi yang tak masuk akal ini. Pernahkah kamu percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalan untuk kembali padamu? Ini adalah kisah tentang Maya, seorang gadis kecil dengan hati yang luar biasa lembut. 10 tahun yang lalu, di sebuah desa kecil yang asri, Maya yang saat itu baru berusia 7 tahun sedang bermain di halaman belakang rumahnya. Sore itu, langit tampak mendung. Angin bertiup cukup kencang, menandakan hujan lebat akan segera datang. Saat Maya bersiap untuk masuk ke dalam rumah, telinganya menangkap sebuah suara yang lemah. Suara cicitan yang menyayat hati dari balik semak-semak mawar. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Maya melangkah perlahan, menyibak dedaunan yang mulai basah. Di sanalah dia menemukannya. Seekor burung gagak muda yang malang. Bulu hitamnya kusam dan dipenuhi lumpur. Sayap kirinya terkulai dengan posisi yang tidak wajar. Burung itu gemetar hebat, menatap Maya dengan ketakutan. Bagi kebanyakan orang, burung gagak mungkin dihindari. Tapi di mata gadis kecil itu, makhluk ini hanyalah sebuah jiwa yang sedang kesakitan. Dan ia sangat membutuhkan pertolongan. Dengan tangan mungilnya, Maya mengangkat burung itu dengan sangat hati-hati. Dia membawanya masuk ke dalam rumah, tepat saat tetes hujan pertama mulai turun menghantam bumi. Ibu Maya awalnya terkejut dan sedikit ragu. Namun, melihat tatapan penuh harap dari putrinya, sang ibu akhirnya luluh. Mereka membuatkan sarang yang aman dari kotak sepatu bekas dan handuk lembut. Maya menamai burung itu Malam, karena bulunya yang segelap langit malam. Hari-hari pertama sangatlah kritis. Malam menolak untuk makan. Dia terlalu trauma dan kesakitan. Tapi Maya tidak pernah menyerah. Setiap pagi sebelum sekolah, dan setiap sore setelah pulang, Maya duduk bersila di samping kotak itu. Dia berbicara dengan nada yang sangat lembut, memberikan tetesan air melalui pipet kecil, dan menyuapkan buah tumbuk dengan penuh kesabaran. Kegigihan Maya membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, Malam mulai mau menerima makanan dari tangan Maya. Rasa takut di mata burung itu perlahan memudar, digantikan oleh rasa percaya yang tulus. Sebuah ikatan persahabatan yang langka telah lahir antara seorang gadis kecil dan seekor burung liar yang terluka. Namun, Maya sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan sederhananya untuk menolong hari itu akan mengundang sebuah keajaiban luar biasa. 10 tahun di masa depan. Minggu berganti bulan. Di bawah perawatan penuh kasih sayang dari Maya, sayap Malam berangsur-angsur pulih. Burung gagak itu tumbuh menjadi makhluk yang gagah. Bulunya tak lagi kusam, melainkan hitam berkilau memantulkan cahaya matahari. Malam bukan lagi burung rapuh yang ketakutan. Ia kini menjadi teman yang tak terpisahkan bagi Maya. Setiap kali Maya bermain di halaman, Malam akan melompat-lompat menemaninya.
burung itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Terkadang, ia membawakan ranting kecil atau batu kerikil yang mengkilap. Meletakkannya di dekat kaki Maya sebagai bentuk hadiah. Maya sering tertawa melihat tingkah laku sahabat bersayapnya itu. Namun, jauh di lubuk hati Maya yang masih belia, ia tahu sebuah kebenaran yang tak terelakkan. Malam adalah makhluk alam bebas. Tempat aslinya bukanlah di dalam rumah, melainkan di langit yang luas. Suatu pagi yang cerah, saat sayap malam sudah benar-benar kuat, Maya menyadari bahwa saatnya telah tiba. Itu adalah hari yang sangat berat baginya. Maya membawa Malam ke tanah lapang di pinggir desa. Dia menatap mata burung gagak itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Waktunya pulang, Malam, bisik Maya dengan suara bergetar. Terbanglah yang tinggi, dan berhati-hatilah selalu. Maya mengangkat kedua tangannya ke udara. Malam mengepakkan sayapnya yang kini telah kuat. Sekali, dua kali. Lalu ia terangkat dari tangan gadis kecil itu. Burung gagak tersebut berputar di udara, melayang pelan di atas kepala Maya, seolah mengucapkan selamat tinggal. Malam mengeluarkan satu seruan parau yang panjang. Sebelum akhirnya terbang lurus menjauh, perlahan menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Maya menangis dalam diam, namun ia juga tersenyum. Ia merelakan kepergian sahabatnya dengan hati yang ikhlas. Kehidupan pun terus berlanjut. Musim berganti, dan tahun-tahun berlalu. 10 tahun berlalu bagaikan hembusan angin. Maya kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja berusia 17 tahun. Gadis kecil yang penyayang itu kini telah menjadi wanita muda yang pekerja keras dan tangguh. Namun, roda kehidupan tidak selalu berputar dengan mulus. Tahun itu, keluarga Maya harus menghadapi ujian yang sangat berat. Ayahnya tiba-tiba jatuh sakit parah. Biaya pengobatan perlahan menguras habis seluruh tabungan keluarga mereka. Tidak hanya itu, sawah kecil yang menjadi sumber penghidupan utama keluarga dilanda kekeringan terburuk dalam 1 dekade terakhir. Keluarga itu berada di ambang keputusasaan. Di tengah himpitan ekonomi tersebut, Maya berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Ia mencari pekerjaan serabutan sepulang sekolah untuk membeli beras dan obat-obatan. Namun, sekeras apapun ia memeras keringat, beban itu terasa semakin mencekik hari demi hari. Hingga suatu sore yang sunyi, saat Maya sedang duduk termenung di beranda rumahnya dengan pikiran yang kalut, sesuatu yang sama sekali tidak terduga mulai terjadi. Sebuah peristiwa yang akan menjadi jawaban atas doa-doanya. Dan semuanya dimulai dengan suara kepakan sayap gelap yang memecah kesunyian sore itu. Maya sedang menundukkan kepala, menyembunyikan wajah di kedua telapak tangannya. Beban hidup terasa begitu berat hingga ia merasa tak sanggup lagi berdiri. Tiba-tiba, suara kepakan sayap yang kuat terdengar di dekatnya. Gak. Gak. Suara serak itu terdengar sangat familiar di telinga Maya. Ia mengangkat wajahnya dengan perlahan. Di atas pagar kayu tua di depannya, seekor burung gagak besar sedang bertengger. Burung itu terlihat sangat tua namun berwibawa. Bulu-bulunya tetap hitam pekat, namun ada beberapa helai warna abu-abu di sekitar lehernya. Maya tertegun, jantungnya berdegup kencang. Malam? Apakah itu kamu? Bisiknya tak percaya. Burung gagak itu memiringkan kepalanya, menatap Maya dengan mata yang cerdas. Ia tidak terbang menjauh saat Maya mendekat. Sebaliknya, burung itu justru melompat turun ke lantai beranda. Malam, jika benar itu dia, membuka paruhnya. Sesuatu yang berkilau jatuh dari paruhnya ke lantai kayu. Ting!
Suara logam beradu dengan kayu terdengar nyaring. Maya membungkuk untuk mengambil benda itu. Sebuah koin emas tua. Bukan koin biasa yang digunakan saat ini, melainkan koin kuno yang terlihat sangat berharga. Maya terpaku, ia memandang ke arah Malam dengan bingung. Burung itu kembali mengeluarkan suara parau, seolah memberi isyarat agar Maya menyimpan koin itu. Sebelum Maya sempat bereaksi lebih jauh, Malam mengepakkan sayapnya dan terbang pergi. Namun, ia tidak pergi jauh. Ia hinggap di dahan pohon besar di pinggir hutan, seolah sedang menunggu. Keesokan harinya, hal yang sama terulang kembali. Saat fajar menyingsing, Malam kembali datang. Kali ini, ia tidak datang sendirian. Dua burung gagak lainnya terbang di belakangnya. Malam mendarat di tempat yang sama. Dari paruhnya, ia menjatuhkan sebuah cincin perak kecil dengan mata batu biru. Dua burung lainnya juga menjatuhkan sesuatu yang berkilau. Potongan-potongan kecil perhiasan yang tampak seperti harta karun yang terkubur. Maya merasa merinding. Ia ingat pernah membaca bahwa burung gagak adalah makhluk yang sangat cerdas. Mereka dikenal suka mengumpulkan benda-benda berkilau. Dan yang lebih luar biasa, mereka memiliki ingatan yang sangat kuat terhadap manusia yang pernah berbuat baik kepada mereka. Malam, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Tanya Maya dengan suara gemetar. Burung itu hanya menatapnya dalam diam, lalu terbang kembali ke arah hutan. Selama seminggu penuh, rutinitas ini terus berlanjut. Setiap pagi dan sore, Malam membawa hadiah untuk Maya. Terkadang kain kuno, terkadang liontin yang sudah berkarat, atau kancing baju dari logam mulia. Maya membawa kain pertama yang ia dapatkan ke toko barang antik di kota. Pemilik toko itu terbelalak saat melihatnya. Ini adalah kain dari era kerajaan yang sangat tua, kata pemilik toko itu dengan suara bergetar. Nilainya cukup untuk menghidupi sebuah keluarga selama berbulan-bulan. Harapan mulai tumbuh di hati Maya. Ia segera menjual beberapa kain itu dan menggunakan uangnya untuk membeli obat terbaik bagi ayahnya. Ia juga melunasi hutang-hutang keluarganya yang menumpuk. Namun, Maya menyadari bahwa Malam seolah ingin menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Burung itu seringkali terbang berputar-putar di atas kepala Maya, lalu terbang menuju bagian hutan yang paling dalam yang jarang dijamah manusia. Seolah-olah ia ingin mengajak Maya ke suatu tempat. Suatu pagi, dengan keberanian yang dikumpulkan, Maya memutuskan untuk mengikuti Malam. Ia ingin tahu rahasia di balik semua hadiah ini. Kemana burung itu pergi? Dan dari mana harta kuno ini berasal? Maya tidak menyadari bahwa ia sedang menuju ke sebuah penemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Maya melangkah masuk ke dalam hutan yang rimbun. Ia mengikuti kepakan sayap Malam yang terbang rendah di antara pepohonan. Hutan itu terasa sunyi, hanya ada suara gesekan daun dan langkah kaki Maya di atas tanah lembab. Setelah berjalan cukup jauh, Malam berhenti. Ia hinggap di atas sebuah bongkahan batu besar yang tertutup lumut tebal. Batu itu terletak di bawah akar raksasa sebuah pohon beringin tua. Maya mendekat dengan perasaan berdebar. Ia memperhatikan bahwa di balik akar-akar yang melilit itu, terdapat sebuah celah sempit yang mengarah ke bawah tanah. Malam melompat ke dalam celah itu dan menghilang sejenak, lalu muncul kembali sambil membawa sebuah benda kecil di paruhnya. Itu adalah sebuah bros tua yang indah. Maya memberanikan diri untuk menyibak akar-akar tersebut. Dengan bantuan senter kecil yang ia bawa, ia mengintip ke dalam lubang itu. Ternyata, itu bukan sekadar lubang tanah. Itu adalah sisa-sisa reruntuhan bangunan kuno yang telah tertimbun selama berabad-abad. Di dalamnya,
terdapat sebuah peti kayu yang sudah hancur dimakan usia. Emas, perak, dan permata berserakan di antara tumpukan tanah. Maya terkesiap, ia menutup mulutnya dengan tangan. Inilah sumber dari semua benda yang dibawa Malam selama ini. Sebuah harta karun tersembunyi yang mungkin takkan pernah ditemukan siapapun. Jika bukan karena petunjuk dari seekor burung yang ingin membalas budi. Malam kembali bersuara parau, ia tampak gelisah. Tiba-tiba, telinga Maya menangkap suara lain. Suara langkah kaki berat yang menginjak ranting kering. "Siapa di sana?" teriak Maya dengan jantung berpacu. Dari balik pohon, muncul dua orang pria dengan wajah yang tidak ramah. Mereka adalah pemburu liar yang ternyata diam-diam mengikuti Maya sejak dari pinggir hutan. Mereka melihat kilauan dari dalam lubang tersebut. Mata mereka langsung dipenuhi dengan ketamakan. "Minggir, nak," kata salah satu pria dengan suara kasar. "Harta ini sekarang menjadi milik kami." Maya gemetar ketakutan, ia sendirian di tengah hutan yang jauh dari pemukiman. Dua pria itu melangkah maju, siap untuk mendorong Maya dan menjarah isi lubang itu. Namun, mereka melupakan satu hal. Maya tidak benar-benar sendirian di sana. Malam tiba-tiba terbang tinggi ke udara. Ia mengeluarkan seruan yang sangat nyaring dan melengking. Suara itu bergema ke seluruh penjuru hutan. Detik berikutnya, langit di atas mereka tiba-tiba menjadi gelap. Bukan karena awan mendung, melainkan karena ratusan burung gagak datang dari segala arah. Mereka datang seperti badai hitam yang menutupi cahaya matahari. Kawanan gagak itu menukik tajam ke arah kedua pria tersebut. Dengan paruh dan cakar yang tajam, mereka mulai menyerang para pengganggu itu. Jeritan ketakutan kini bukan lagi milik Maya, melainkan milik kedua pria yang mencoba berbuat jahat. Maya hanya bisa terpaku melihat perlindungan yang luar biasa itu. Ia menyadari bahwa kasih sayang yang ia berikan 10 tahun lalu telah menciptakan sebuah pasukan pelindung yang tak terlihat. Namun, bagaimana kisah ini akan berakhir? Apakah kekayaan ini akan membawa kebahagiaan atau justru menjadi beban baru bagi Maya? Kedua pria itu lari tunggang langgang, dikejar oleh kepakan sayap yang bergemuruh. Hutan kembali menjadi sunyi, menyisakan Maya dan Malam di depan reruntuhan itu. Maya menarik napas panjang, menenangkan jantungnya yang masih berdebar. Ia menatap harta karun di hadapannya, lalu menatap Malam yang kembali hinggap di bahunya. "Terima kasih, Malam," bisik Maya penuh haru. Namun, Maya adalah gadis yang bijaksana. Ia tahu bahwa kekayaan yang datang tiba-tiba bisa menjadi kutukan jika tidak dikelola dengan benar. Maya tidak mengambil semua harta itu untuk dirinya sendiri. Ia hanya mengambil secukupnya untuk biaya pengobatan ayahnya hingga sembuh total. Dan untuk memperbaiki rumah serta sawah keluarganya yang kering. Sisa dari harta tersebut ia laporkan kepada pemerintah desa dan ahli sejarah. Ternyata, itu adalah situs purbakala yang sangat penting bagi sejarah desa mereka. Tempat itu kini menjadi museum desa yang memberikan lapangan kerja bagi banyak orang. Desa Maya yang dulunya miskin dan kering, perlahan mulai makmur dan dikenal banyak orang. Ayah Maya akhirnya sembuh dan bisa kembali berjalan. Keluarga mereka tidak lagi hidup dalam kekurangan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap sore, seorang wanita muda akan duduk di beranda rumahnya yang asri. Ia selalu menyiapkan semangkuk air bersih dan biji-bijian segar di atas pagar kayu. Dan tanpa pernah absen, seekor burung gagak tua akan datang berkunjung. Mereka tidak lagi bicara melalui kata-kata, tapi melalui kehadiran. Malam tidak lagi membawakannya emas atau permata.
Karena hadiah terbesar yang ia berikan adalah rasa syukur dan kehidupan baru bagi keluarga Maya. Kisah tentang gadis dan burung gagak ini pun menjadi legenda di desa itu. Sebuah pengingat bagi setiap anak yang tumbuh besar di sana. Bahwa kebaikan hati adalah benih yang paling ajaib. Mungkin butuh 1 hari, 1 tahun, atau bahkan 10 tahun untuk tumbuh. Tapi saat-saatnya tiba, ia akan berbuah menjadi keajaiban yang tidak pernah terbayangkan. 1 tindakan kasih sayang kecil hari ini bisa menjadi penyelamat hidupmu di masa depan. Maya membelai lembut bulu Malam untuk terakhir kalinya sore itu. Malam memejamkan matanya, menikmati sentuhan sahabat sejatinya. Persahabatan mereka membuktikan satu hal sederhana. Bahwa di dunia ini, tidak ada kebaikan yang sia-sia.